Proses masuknya Islam ke Andalusia atau Eropa. Masuknya Islam ke Andalusia tidak dapat dilepaskan dari upaya ekspansi besar-besaran yang dilakukan dinasti Umayyah ke wilayah barat, terutama pada masa Khalifah Al-Walid ibnu Abdul Malik atau Al-Walid I, Khalifah ke-6 yang memerintah tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Dalam penaklukan wilayah Andalusia ada 3 pahlawan Islam yang berjasa memimpin pasukan ke sana, yaitu Tariq ibnu Abdul Malik An-Nakhi, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi, Gubernur Musa ibnu Nusair mengutus Tariq ibnu Ziyad untuk melakukan penyerangan ke Andalusia dengan pasukan sebanyak 7.000 orang. Pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi, Gubernur Musa ibnu Nusair memimpin sendiri satu pasukan menuju Andalusia, melewati pantai barat, semenanjung, dan berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Sepile, dan Meride, serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik Theodore Mirdi Orejola. Mudahnya kemenangan-kemenangan yang diraih pasukan Islam tidak terlepas dari faktor eksternal dan internal yang menguntungkan. Faktor eksternal merupakan kondisi sosial, politik, dan ekonomi negeri Andalusia yang sangat menyedihkan. Adapun faktor internal yaitu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh pejuang, dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Andalusia khususnya. Politik Islam dan pemerintahan Islam di Andalusia. 1. Sistem politik sejak pertama kali menginjakan kaki di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol itu dapat dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama kekhalifahan Bani Umayyah 1 711 sampai 755 Masehi. Periode kedua Daulah Abbasiyah dan periode Amir 755 sampai 912 Masehi. Periode ketiga kekhalifahan Bani Umayyah 2 912 sampai 1013 Masehi. Periode keempat Mulukal Tawaif atau Reyes de Taifas 1013 sampai 1086 Masehi. Periode kelima masa dinasti Murabbitun dan Muwahhidun 1086 sampai 1248 Masehi. Periode ke-6 dinasti Al-Ahmar atau Kerajaan Nasriyah 1248 sampai 1492 Masehi. 2. Pemerintahan Islam di Andalusia. Secara umum, pemerintahan Islam di Andalusia dilihat sebagai satu pemerintahan yang mementingkan kecemerlangan, ketamadu, dan dari sudut Islam, dari sudut ilmu, sosial, dan masyarakat. Secara umum, pemerintahan Islam di Andalusia telah menjadi pembangkit kepada kejayaan Eropa dalam membina tamadun mereka. Pada peringkat awal, pemerintah Islam berjaya untuk mengawal masyarakat Andalusia walaupun mereka mempunyai berbagai latar belakang. Ada di kalangan mereka berbangsa Arab, Yahudi, Barbar, Islam, Kristen, dan lain-lain. Pemerintahan Islam digambarkan berjaya menjamin hak-hak asasi kaum lain, sehingga mereka boleh membantu dalam usaha meninggikan tamadun. Kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia. Setelah mencapai kemajuan Khilafah Bani Umayyah II di Andalusia mengalami kemunduran yang akhirnya membawa pada kehancuran.
kelemahan dinasti Umayyah Andalusia pada akhirnya masa kejayaannya sama dengan apa yang dilakukan oleh Abbasiyah, yaitu lemah dalam pertahanan, di mana seluruh energi ditumpahkan sepenuhnya untuk ilmu pengetahuan dan mengabaikan pembinaan pertahanan negara. Kemunduran dan kehancuran disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Konflik Islam dengan Kristen. 2. Tidak adanya ideologi persatuan. 3. Kesulitan ekonomi. 4. Tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. 5. Keterpencilan. Kontribusi Islam di Andalusia terhadap kemajuan Eropa. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol yang berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara Eropa lainnya dalam pemikiran, sains, dan pembangunan. Kalangan bangsawan dan dewan gereja Eropa membangun rumah-rumah mereka dengan meniru motif-motif kultur Islam Hispanik untuk keilmuan mereka. Mereka berpakaian dengan tradisi Arab dan sejumlah kepustakaan bangsa Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Di akhir zaman pertengahan Eropa berdiri 18 universitas. Di dalam universitas-universitas tersebut, ilmu yang mereka peroleh dari universitas-universitas Islam yang diajarkan, seperti ilmu kedokteran dan ilmu filsafat.